Cerita berawal dengan suasana pengajian yang dilakukan oleh keluarga dari pria yang bernama Yusuf dengan wajah yang sedang mengalami korengan. Dia bersama si bungsu yang bernama Tia tak bisa menahan kesedihan atas meninggalnya si kakak bernama Putri. Namun di tengah pengajian para warga, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat amat aneh. Ternyata cuma mimpi semata dan seketika Tia pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk tentang kakaknya. Tia pun panik saat melihat bapaknya tantrum gak jelas dengan korengnya yang semakin menjalar di seluruh tubuh. Menyadari kematian sudah mengintai keluarganya, Yusuf meminta Tia untuk pergi mencari kakaknya yang sudah sekitar 2 tahun tak ada kabar dan singkat waktu dengan menaiki bus telolet, Tia pun akhirnya OTW guna mencari keberadaan kakaknya yang dinyatakan hilang secara misterius. Lantas dengan hanya bermodalkan foto saja, Tia pun berharap bertemu dengan kakaknya dalam keadaan kakaknya baik-baik saja, mengingat mimpi buruk semalam dan perintah dari si bapak yang begitu aneh. Saya pergi nggak lama, saya hanya mencari kakak saya. Hingga setelah cukup jauh melakukan perjalanan dengan menaiki bus telolet, Tia pun akhirnya sampai di rumah terbengkalai yang mirip dengan fotonya. Namun di saat itu pula Kang Ojek langsung menawari Tia untuk mencari kos-kosan terdekat di sana karena hari akan menjelang maghrib. Mak, sebentar lagi gelap. Mau saya antar cari kosan di sekitar sini. Sesampainya di kosan terdekat, Tia pun dipersilakan masuk oleh tukang kebun yang bernama Janu. Lantas Tia diminta untuk menunggu sebentar, sementara Janu akan memanggilkan pemilik kos. Saya panggilkan ibunya sebentar. Sesaat kemudian pemilik kos bernama Rosa langsung menyambut kedatangan Tia dan kebetulan sekali masih ada satu kamar yang kosong. Lantas Tia pun diajak Ibu Rosa untuk mengecek kamar yang akan ia tempati. Halo, Rosa, Tia, mau cari kos? Ada yang kosong? Ada. Nah, Tia, ini kamar yang kami rekomendasikan untuk kamu. Sambil melakukan pengecekan kamar, Ibu Rosa berkata jika harga kosan miliknya merupakan yang paling murah di sini, di mana hanya 250.000 sebulan. Mendengar itu jelas saja Tia langsung setuju. Hingga sesaat kemudian, Rosa memperkenalkan suami gantengnya bernama Jepri dan memberitahi jika Jepri dulu pernah ngekos di sini. Ini sebulannya 250.000, Bu. Iya. Ini suami saya. Jeffrey. Tia. Hingga ketika Janu datang, Tia langsung diantar untuk menuju kamarnya. Dirasa ini waktu yang tepat, Tia langsung memperlihatkan foto kakaknya yang hilang 2 tahun lalu, di mana tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari kakaknya yang hilang. Namun seolah ada yang disembunyikan, Janu berkata jika ia tak tahu apa-apa. Mas, Ya. kamu kenal sama orang ini nggak? Enggak, Pak. Itu udah 2 tahun hilang, nggak ada kabar. Semoga segera ketemu kakaknya. Sesaat kemudian Tia diberitahu oleh seorang emak-emak berambut putih yang bernama Sutini, di mana setiap setahun sekali keluarga Ibu Rosa selalu mengadakan acara kumpul-kumpul bersama keluarganya. Dan untuk kenyamanan bersama, para penghuni kos selalu diminta untuk meninggalkan kosan selama 1 hari, di mana kebetulan sekali acara itu akan diadakan dalam 2 minggu lagi. Dari sekarang kurang 2 minggu. Singkat waktu pada malam harinya, ketika Tia sedang membereskan baju, Tia pun heran saat melihat pintu jati di depan kamarnya tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Di pagi harinya Tia langsung mencari informasi kakaknya pada pihak kampus. Lantas sambil memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan, Bu Susi memberitahu sejak setahun lalu pihak kampus sudah berusaha mencari keberadaan Putri, bahkan sudah melapor pada pihak berwajib. Namun seperti biasa, sampai saat ini pihak kampus belum mendapatkan informasi dari kepolisian. Namun sesaat kemudian seorang mahasiswi bernama Nina langsung mengajak Tia untuk berkenalan, apalagi mereka ini adalah tetangga di kosan Bu Rosa. Sementara itu di kosan dengan gelagatnya yang sangat mencurigakan, Bu Rosa terlihat membawa seekor kelinci ke dalam sebuah ruangan. Nina, Tia Kak, kamar kita sebelahan. Oh, kamu kuliah di sini juga? Tapi di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Antropologi. Rupanya Bu Rosa memelihara sesuatu yang sangat mengerikan dan melihat kelincinya tak dimakan, Rosa pun berjanji ia akan membawakan tumbal yang lebih mantap. Kira-kira seperti apakah peliharaan Bu Rosa?
Ibu bawakan yang kamu mau. Singkat waktu, rupanya selama ini Rosa dan Jepri merupakan pasangan penganut iblis yang mampu menyembuhkan koreng di tubuhnya dengan cara memberikan tumbal. Sementara di kamar Tia yang sedang melakukan penyidikan seperti detektif, tiba-tiba mengalami sesuatu. Rupanya semua itu hanyalah halusinasi semata, dan sekembalinya ke kamar, Nina yang kepo langsung menanyakan tujuan Tia datang ke sini. Lantas sambil memperlihatkan foto kakaknya, dia memberitahu jika hanya ingin mencari keberadaan kakaknya yang bernama Putri setelah hilang sejak 2 tahun lalu. Terlebih selama ini dia selalu mengalami mimpi buruk tentang kakaknya. Namun semenjak dirinya datang ke kosan ini, Tia malah sering mendapatkan penglihatan aneh tentang si bapak yang kini mengalami penyakit koreng ekstrim. Putri, kakak aku, dia udah 2 tahun hilang, gak ada kabar. Kamu kenapa? Tapi selama aku di sini, aku didatengin sama bapakku. Tidak ada hubungannya sama tempat ini. Ini bapak aku. Setelah mengirimkan foto Pak Yusuf ke WA-nya, Nina berkata jika dia akan berusaha membantu Tia. Kalau ada apa-apa, kamu butuh sesuatu, kabarin ya. Di tengah malam, Tia pun heran saat mendapat surat yang memintanya untuk segera keluar dari kosan ini. Terlebih semua kutukan itu bermula dari tempat ini. Sementara itu Nina yang sedang mencari petunjuk seketika heran saat mendapat kiriman surat dari Tia. Hingga setibanya di Museum Kejawen, Nina langsung memperlihatkan simbol di belakang foto Yusuf kepada seorang ahli sejarah bernama Pak Jaka. Setelah melihat simbol tersebut, Pak Jaka memberitahu jika itu merupakan simbol pengabdian pada sosok yang disebut Kanjeng Iblis, di mana para pengabdinya menginginkan kekayaan dan juga keabadian. Dan yang Pak Jaka tahu jika orang yang sudah masuk ke dalam sekte sesat tersebut tidak akan bisa keluar kecuali mati atau mendapatkan kutukan koreng kronis seumur hidup. Dirasa bapaknya Tia sudah positif anggota sekte, Pak Jaka pun yakin jika hilangnya Putri ada kaitannya dengan penumbalan dalam sekte tersebut. Lantas Pak Jaka memperingatkan Nina agar jangan terlalu kepo untuk mencari tahu tentang sekte tersebut, karena sekte ini dikenal sebagai hama yang tak akan segan melakukan tindakan biadab pada siapa saja yang berusaha mengusik kerajaan mereka. Setelah mendapatkan semua informasi penting, Nina pun berusaha menghubungi Tia guna memberitahukan hal tersebut. Dan sangat tak bisa dipikirkan secara logika, tiba-tiba saja Rosa sudah berada di mobil yang jaraknya sangatlah jauh dari kosan, lalu menghipnotis Nina dengan mantra sesatnya. Kira-kira gimanakah nasib Nina setelah dimantra? Sementara di kamar, Tia yang khawatir pada keadaan Nina berniat untuk melakukan pencarian. Tiba-tiba saja Rosa sudah berada lagi di kosan sambil membawa seorang wanita hamil. Di tengah keheranan, Tia pun berusaha menyelinap agar tidak ketahuan. Ini sudah berapa bulan? Sungguh tak bisa dipikirkan secara logika. Lagi-lagi Rosa tiba-tiba nge-spawn begitu saja. Menyadari aksinya ketahuan, Tia yang tak ingin dicurigai bergegas kembali ke kamarnya. Tadi saya janjian sama saudara saya, Bu. Saya mau masuk karena nggak jadi. Singkat waktu setelah melakukan pada kandungan si Bumil, mereka pun senang karena janin ini bisa menjadi makanan pengganjal sebelum mendapatkan tumbal utama. Hingga sesaat kemudian Rosa bergegas membawa janin itu menuju ruangan piaraannya. Ternyata piaraan Rosa ini adalah anak iblis berbentuk tuyul, anak darinya bersama Jepri. Rosa pun senang saat melihat anaknya dengan lahap memakan janin itu. Sementara itu, karena acara keluarga ibu kos akan digelar besok, Sutini memberi pengumuman kepada para penghuni kos untuk meninggalkan kos-kosan esok hari. Hingga setelah mendengarkan pengumuman itu, Tia pun heran saat melihat lelaki sok ganteng mengajaknya untuk mengobrol. Kalian harus keluar dari rumah ini. Sesaat kemudian pria bernama Nathan ini mempertanyakan kenapa Tia masih belum juga pergi dari kosan ini, dan ternyata orang yang telah memberikan surat kemarin adalah Nathan. Lantas Nathan memberitahu jika bayangan-bayangan Tia terkait kakaknya semua itu hanyalah pancingan semata agar Tia datang ke tempat ini, di mana setelah Tia datang ke sini, dia sudah termakan umpan dari sosok-sosok berwajah seram.
Tak cuman itu, Nathan pun memberitahu jika sebenarnya Putri sudah mati dijadikan tumbal. Ia pun diminta untuk segera pergi kalau tak ingin menjadi tumbal berikutnya. Bahkan Tia pun diminta untuk menjauhi bapaknya karena bapaknya Yusuf adalah bagian dari sekte sesat ini. Lantas apakah Tia akan pergi dari tempat ini? Mereka menjadikannya tumbal. Kamu mungkin akan bernasib sama kalau kamu tidak segera pergi dari tempat ini. Jauhi dia kalau kamu mau selamat. Akhirnya Nathan pun terpaksa harus membius Tia untuk menebus nyawa Putri yang tak bisa ia selamatkan. Hingga di keesokan harinya, Tia pun sadar dan sudah berada di dalam bus. Rupanya Nathan yang ingin menyelamatkan nyawa Tia sampai capek-capek membawanya ke terminal dan sudah dibelikan tiket. Akan tetapi tak kepo tak horor, Tia tetap bersikeras untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Keluarga besar sebentar lagi akan berkumpul. Pergi semua dari sini. Di siang harinya saat penghuni kos pada pergi, Tia dengan kekuatan keponya malah kembali ke kosan. Betapa syoknya Tia saat mengetahui sebuah fakta kelam tentang keluarganya, yang ternyata Nathan adalah anak Bu Rosa bersama Yusuf, sedangkan anaknya yang bersama Jepri yaitu si Tuyul, mereka beri nama Abdi. Kamu mengkhianatinya. Di malam harinya, Nina yang tertangkap kemarin ternyata akan ikut dijadikan tumbal. Cahayu bakal muspro. Sementara itu bukannya langsung pergi, Tia pun berniat untuk mencari keberadaan Nathan. Dan pacirolir pak. Kanjeng nyuwun banget somo. Terimalah persembahan kami. Sesaat kemudian, Tia pun syok parah saat melihat foto bapaknya bersama Bu Rosa. Setelah di jump scare Tuyul ireng, Rosa pun datang dan memberitahu jika ayahnya Tia adalah seorang pengkhianat yang telah keluar dari sekte sesat ini. Ibu menderita karena omong kosong si munafik itu. Tak ingin Rosa menghabisi Tia dengan percuma, Jepri berusaha mengingatkan jika Tia adalah tumbal yang pas untuk Kanjeng Iblis. Dia pun yakin jika Kanjeng Iblis akan menyukai dua tumbal mantap yang mereka persiapkan. Lantas Jepri berusaha menenangkan putra tuyulnya dan berkata penumbalan akan segera dilakukan. Kanjeng akan mendapatkan dua tumbal yang sempurna. Keturunan Yusuf semuanya harus mati. Sesaat kemudian Nathan pun kesal dengan kekepoan Tia yang tak bisa dikasih tahu. Terlebih dia tak ingin Tia mengalami nasib seperti Putri. Dan kini Nathan memberitahu jika Rosa bersama anggotanya akan kembali melakukan ritual untuk menyempurnakan si Tuyul ireng dan mendapatkan keabadian serta kekayaan. Saya sudah peringatkan ke kamu untuk pergi dari tempat ini. Kenapa kamu kembali lagi? Pesugihan mereka dengan kanjeng yang disempurnakan. Ini adalah rantai setan. Namun di tengah pembicaraan tiba-tiba Janu datang dan berniat melakukan sesuatu kepada Nathan yang telah mengkhianati Kanjeng Iblis. Bebaskan aku, Janu. Baca. Sungguh tragis pengorbanan Nathan pun harus sia-sia karena si Tia belum bisa dia selamatkan. Beberapa saat kemudian Jepri terlihat menyambut kedatangan anggota sektenya untuk segera memulai ritual penumbalan. Sesaat kemudian melihat Tia sudah tak berdaya, Udin berkata jika kedatangan Putri dan Tia ke tempat ini merupakan perbuatan dirinya. Lantas Udin memberitahu jika sebenarnya bapaknya Tia yaitu Yusuf adalah pelopor dari sekte penyembah Kanjeng Iblis yang juga merupakan pengabdi kesayangan dari Kanjeng Iblis, di mana ketika itu Yusuf dan Rosa adalah pasangan suami istri yang mengawali pengabdian kepada Kanjeng Iblis. Namun karena keserakahan Rosa yang nyepam tumbal secara sembarangan, akhirnya membuat Yusuf sadar dan lebih memilih untuk bertobat, di mana dia pun
pergi meninggalkan Rosa ketika masih tidur hingga membuat Rosa galau untuk sementara waktu. Namun saat Yusuf ingin hidup normal bersama istri barunya itu, ia pun harus mendapatkan kutukan dari si iblis akibat keluar dari sekte tersebut. Lantas setelah menceritakan hal itu, Tia yang merupakan anak Yusuf pengabdi kesayangan iblis, diam-diam Udin jadikan sebagai pemimpin sekte guna menghentikan Rosa yang dianggap terlalu serakah. Sesaat kemudian setelah semua anggota sekte telah berkumpul, mereka langsung membawa Nina untuk ditumbalkan. Kanjeng, muliakanlah kami. Sontak Rosa pun bingung saat wajah korengnya tak bisa sembuh permanen. Di saat itu pula tiba-tiba Tia pun melayang menuju tempat ritual. Mampus kau ya. Rosa dan Jepri pun modar setelah si iblis lebih memilih Tia sebagai ketua sekte. Dan saat semua orang mulai menyembah Tia, si tuyul ireng seketika tantrum karena ibu dan ayahnya telah dijadikan tumbal. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, seorang gadis datang berniat ngekos di kosan ini, di mana sekarang kosan ini dimiliki oleh Tia yang juga menjabat sebagai ketua sekte dari si Kanjeng Iblis. Silahkan ditunggu di sini. Saya mau panggil ibu dulu sebentar. Hai, saya Tia. Ayo Dit, silahkan. Luas juga ya kamarnya. Silahkan. Film pun sudah berakhir. Jadi gimana? Apa kalian terhibur? Mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.